yattabi'una ahsana. Alhamdulillah pada ulama, para imam, ustaz, ibu, kami, bapak-bapak kami, sidang masyarakat subuh berhati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita dengan nikmat karunia dan imannya, sehingga di awal pagi ini kita dapat mengawalinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan yang baru saja kita lakukan merupakan salah satu ketaatan besar yang Allah perintahkan kepada kita. Karena memang disebutkan di dalam banyak hadis tentang keutamaan daripada mendirikan sholat subuh secara berjamaah. Jadi antara fadilah-fadilahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang mana dengan pemberian tersebut sungguh orang-orang akan mendatangi sholat ini walaupun dalam keadaan rangkaian. La annahu wal hamwa, kata kita Rasulullah. Kalau kita tahu apa yang Allah siapkan kepada orang-orang yang melaksanakan dua sholat, yang mana dua sholat itu merupakan perkara sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang Nabi, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Kalau betul-betul tahu apa yang Allah persiapkan untuk orang yang mengerjakannya, la annahu kata Rasulullah, sungguh mereka akan datang untuk menunaikan sholat tersebut. Ketika Rasulullah berani menyampaikan perkara demikian, maka Rasulullah bukan seorang pendusta, maka pasti orang-orang akan mendatangi dua sholat ini walaupun dalam keadaan merangkak. Berarti pemberian yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat subuh di antaranya itu merupakan pemberian yang diinginkan oleh semua orang. Maka alhamdulillah Allah membenarkan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apalagi sholat subuh ini itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat ada shift-shiftan, ada yang pagi, ada yang malam, berkumpul di kapan? Yaitu di sholat subuh. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala betul-betul berikan karunia kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apalagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah ini bahwa kita betul-betul di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mendapatkan keburukan di hari tersebut. Kalau kita melihat ada sesuatu yang kita tak suka atau kita akan keburukan di hari yang kita sholat subuh berjamaah, maka kita ini bukan keburukan, itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka alhamdulillah jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus usahakan setelah sholat, khususnya di pagi dan petang, sholat subuh dan sholat asar, kita sempurnakan dengan zikir-zikir. Di antaranya yaitu zikir-zikir perlindungan, karena kita tidak pernah tahu siapa yang menginginkan keburukan atas diri kita. Maka banyak zikir-zikir perlindungan yang betul-betul memberikan jaminan kepada kita. Kalau kita baca di pagi hari, dapat jaminan sampai sore hari. Kalau kita baca sore hari, dapat jaminan sampai waktu pagi hari. Maka tidak akan pernah mendapatkan segala keburukan ketika kita menyebutkan zikir-zikir tersebut. Di antaranya adalah doa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disebutkan ada seorang sahabat yang ketika sore hari tersebut dia disengat kalajengking, digigit. Kemudian dia ketika dilihat sama Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kalau kamu baca doa yang kita sebutkan tadi 3 kali ketika petang, tak mungkin dia dapat keburukan. Maka kita tak pernah tahu ketika bawa kendaraan bagaimana, ketika kita di rumah bagaimana, berjumpa dengan kawan bagaimana. Maka ada perlindungan dan doa-doa yang memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Di antaranya adalah tasbih, tahmid dan takbir, yaitu 33 kali setiap setelah sholat. Rasulullah pernah memberikan wasiat ini kepada orang-orang fakir yang ketika itu datang kepada Rasulullah mengadu kepada beliau tentang amalan orang kaya. Jadi orang kaya bisa sedekah, tapi tidak bisa sedekah oleh Rasulullah. Rasulullah bilang, bukankah Allah telah memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian gunakan atau kalian sedekahkan? Mereka bingung apa? Maka Rasulullah mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, zikir yang biasa kita zikir setelah sholat. Apa kata Rasulullah? Tidak ada orang yang bisa melampaui daripada amalan kalian kecuali mereka yang beramal dengan
untuk selalu bertasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan zikir terakhir. Ini semangat untuk orang fakir. Saudara, kita mampu untuk mengejar ketinggalan. Tidak ada orang yang mampu untuk mengalahkan daripada amalan kita. Allah banyak yang terjadi setelahnya. Rupanya diberikan amalan tersebut oleh orang-orang kaya, dan orang-orang kaya pun tidak mau meninggalkan amalan tersebut. Diamalkan kita. Sehingga orang fakir ketika melihat orang kaya bukan hanya sedekah, tapi juga berpikir dengan zikir yang telah diajarkan tadi, datang lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang amalan tersebut bocor. Orang kaya mengamalkan juga, gimana kami wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Apalagi kita berada di 10 pertama bulan Zulhijjah, maka perbanyaklah memanfaatkan momen kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita betul-betul melewati setiap harinya dengan memanen banyak kebaikan. Sedang rahmati Allah, begitu pula salawat berikan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya pintu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna. Kalau kita mengenal Allah bukan dari pintunya dari Muhammad, itu dikhawatirkan tersesat. Apalagi bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup beliau ke atas dunia ini itu dengan satu misi saja, yaitu misi rahmat, misi kasih sayang, untuk mengevakuasi manusia dari neraka supaya bisa masuk surga. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Perjuangan beliau, kurang tidur, kurang waktu sama keluarga, semua kurang adalah tujuannya keselamatan kita. Maka sudah dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau menjadikan kita orang-orang yang nantinya akan diselamatkan oleh baginda Rasulullah dengan mendapatkan syafaat daripada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah rahmati Allah, alhamdulillah kembali membutuhkan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dan di antara caranya yaitu dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari kandungan daripada ayat-ayat yang kita baca, dan juga kita belajar bagaimana melafalkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang ma'ruf kita kenal. Tidak ada kitab yang pernah ditulis di atas dunia ini yang setiap hari dibaca berulang-ulang, melebihi daripada banyaknya bacaan kita kepada Al-Quran. Kita kalau baca buku novel misalnya, paling banyak kita baca 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu sudah kita baca ini novel ini, judulnya ini, suka betul ya. Itu sekali kita baca, kadang-kadang baca 2 kali kita malas. Ada orang baca 2 kali, ada orang yang baca 3 kali, ada orang yang baca 4 kali, tapi tidak ada sampai puluhan kali. Tapi Al-Quran, Masya Allah, setiap Ramadan kita khatam, berapa bulan umur kita, itu di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan berapa kali kita baca? Tidak pernah bosan-bosan untuk membaca Al-Quran. Maka jemaah rahmatullah, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Al-Quran ini yang nanti akan memberikan syafaat kepada kepada orang-orang yang merupakan keluarganya Al-Quran, yang senantiasa memberikan waktunya untuk Al-Quran. Maka kita manfaatkan. Jangan sampai ada hari yang kita lalui tidak baca Al-Quran. Buat tantangan untuk diri sendiri, buat challenge untuk diri sendiri. Jangan sampai hari berlalu tapi saya belum buka Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam kitab At-Tibyaan, Imam Nawawi menyebutkan para sahabat, kalau memang hari tersebut tidak buka Al-Quran, musibah. Ini tidak baca Al-Quran, musibah. Lebih musibah lagi kalau rupanya bukan kita tidak membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak suti kalau dibaca oleh kita. Lebih musibah lagi. Rupanya bukan kita yang tidak membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang tidak mau dibaca oleh kita. Ini berapa ini? Kalau Al-Quran yang minta sama Allah, jangan jadikan simpulan sebagai pembaca saya, ya Allah, ini lebih musibah. Kalau kita tidak mau sedekah, itu rugi. Lebih rugi lagi rupanya celeng tidak mau terima sedekah kita. Celeng itu tidak mau terima
duit dari rumah, celengnya lewat, tidak keluar dari pulang-pulang. Kok masih ada yang penjaga kok? Rupanya bukan kita yang mendapat celengnya yang mau terima sedekah, sehingga kita dibuat sibuk, dibuat lalai, lupa untuk bersedekah. Begitu juga dengan Al-Quran. Mungkin bukan kita tak punya waktu kepada Al-Quran, tapi Al-Quran tak sudi dibaca oleh kita. Ini musibah besar. Caranya bagaimana? Paksa diri bermujahadah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah betul-betul, berusaha betul-betul untuk menuju kami, kata Allah, maka kami akan bukakan kepada mereka jalan, kami mudahkan kepada mereka jalan untuk sampai kepada kami. Maka harus ada mujahadah. Janganlah saya seperti air mengalir sajalah. Air mengalir itu bagaimana? Kalau air mengalirnya tidak diarahkan ya ke tempat pembuangan air mengalir, maka betul-betul kita harus punya kita berpikir supaya betul-betul setiap hari bisa membuka Al-Quran. Dan alhamdulillah jemaah, mudah-mudahan amalan setiap hari satu kita ini, yaitu kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, betul-betul menjadi amalan terbaik nantinya yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang rahmati Allah, kita masih di dalam surah Al-Baqarah. Kita masuk ke ayat 87 daripada surah Al-Baqarah. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang buruknya muamalah orang-orang Bani Israil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengambil perjanjian dengan Allah. Mereka buat janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tasbiquna limakum, mereka tak menumpahkan darah sesama mereka. Mereka juga tidak mengusir golongan mereka. Mereka buat janji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa yang mereka lakukan? Janji dengan Tuhannya mereka tinggal. Maka memang tidak aneh kalau sekarang banyak daripada Bani Israil orang Yahudi yang melanggar janji kepada Tuhannya saja mereka berani langgar, apalagi dengan sesama manusia. Maka yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala buruknya muamalah daripada orang Yahudi. Dan selanjutnya yang rahmati Allah, kita akan melihat bagaimana yang Allah gambarkan tentang buruknya keadaan orang-orang Bani Israil. Ini diceritakan keburukan mereka daripada umat Bani Israil ini. Tujuannya yaitu apa? Kita yang datang setelahnya itu tidak mengikuti jejak langkah mereka. Bukan untuk menjelek-jelekan. Allah menceritakan di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah. Bahkan 2/3 daripada isi Al-Quran itu semuanya tentang cerita. Fungsi daripada cerita tersebut yaitu apa? Agar kita tahu jalan yang kita tempuh. Mana yang mesti kita cari? Mana mesti jalan yang kita tempuh? Pilih jalan orang-orang yang dibinasakan, maka itu ada contohnya. Maka ada cerita tersebut supaya fungsinya, sejarah fungsinya itu apa? Orang-orang yang datang setelahnya bisa mengambil pelajaran. Oh, ini jalan kebinasaan, saya gak ambil. Oh, ini jalan keselamatan, maka ini jalan yang mesti saya ambil. Itu salah satu fungsi daripada sejarah. Allah ceritakan tentang orang-orang Bani Israil. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 27 ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musa al-kitab, dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada Nabi Musa al-kitab, yaitu kitab yang diberikan kepada Nabi Musa kan kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul, kemudian dan kami telah mengikutkan setelah Nabi Musa, menyusul setelah Nabi Musa, yaitu dengan rasul-rasul. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami datangkan kepada Musa, kepada Isa bin Maryam, kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat, yaitu bukti-bukti yang nyata. Wa ayyadna bi Ruhil Qudus, dan kami memperkuatnya, kami menolongnya dengan Ruhul Qudus. Apabila ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum
Fafariqan kadzabu wa fariqan kadzabun. Dan rupanya apa yang terjadi kepada Bani Israel, sebagian daripada mereka, sebagian kelompok kadzdzab mendustakan, dan sebagian yang lain yang membunuh utusan Allah tersebut. Wa qalu munafik, dan mereka berkata, hati kami tertutup. Bala'an Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Allah kasih tahu sebenarnya bukan hati mereka, tapi Allah memang sudah tutup hati mereka. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit daripada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusan yang Allah utus kepada mereka. Silakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menyebutkan yang Allah taala Bani Israil bil kutub wal inad wal mukhalafah wal istighfar ala al-anbiya. Di dalam ayat ini Allah sifati Bani Israil dengan beberapa sifat. Apa sifat yang Allah berikan kepada Bani Israil di dalam ayat ini? Yang pertama, melampaui batas. Yang kedua, betul-betul suka berselisih dengan Nabi yang diutus kepada mereka. Dan kemudian sifat mereka itu betul-betul sangat suka untuk berbuat buruk. Ini sifat orang-orang Yahudi. Dan terakhir disebutkan sifat Yahudi yang Allah sebutkan di dalam ayat ini kepada Bani Israel, yaitu al-istighfar al-anbiya, merasa takut di hadapan utusan Allah yang Allah utus kepada mereka. Jadi sifatnya orang-orang Yahudi, merasa diri mereka hebat, merasa diri mereka di atas daripada manusia-manusia yang lain yang pernah ada atau yang pernah hidup di tengah-tengah mereka. Ini umumnya sifat Bani Israil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Wa annahum innama yatba'una ahwa'ahum. Yang mereka lakukan itu sebenarnya apa? Yaitu sombong, kemudian melampaui batas, suka berbuat sewenang-wenang. Itu yang mereka lakukan karena mereka sangat suka untuk mengikuti hawa nafsu mereka, sangat suka untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walaqad ataina Musa al-kitab." Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa al-kitab. Jadi Nabi Musa merupakan salah satu daripada Nabi Bani Israil. Nabi orang-orang Yahudi di antaranya adalah Nabi Musa. Dan syariat Nabi Musa inilah yang betul-betul paling kuat untuk dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan Bani Israil, Bani artinya anak keturunan. Israil ini siapa? Yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Ini Israil. Maka keturunan daripada Nabi Ya'qub dikatakan Bani Israil. Dan Nabi yang Allah utus kepada Bani Israil sangat banyak jemaah Allah. Kalau Nabi dari golongan Arab cuma 4 saja, 5 dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, kemudian Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Ini 5 Nabi dari Arab. Ada yang bilang 10, tapi banyak yang menyebutkan 5 saja dari Arab. Yang lahir daripada Bani Israil. Banyak betul kalau kita lihat keturunan Nabi itu muaranya semuanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim punya 2 orang, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Ishak inilah itu rata-rata yang diutus menjadi nabi. Bahkan dalam satu waktu bukan hanya satu nabi diutus. Nabi Musa untuk membawa kaumnya itu bukan hanya beliau sendiri, dikuatkan lagi dengan Nabi Harun, dikuatkan lagi dengan Yusha bin Nun, dikuatkan lagi dengan Nabi. Itu satu masa. Dan memang orang Bani Israil ini, Masya Allah, luar biasa apa kelakuan mereka terhadap utusan yang Allah utus kepada mereka. Kita lihat sejarah Bani Israil yang sudah kita baca. Udah mau dihantam dengan gunung, udah diangkat dengan dihantam. Setelah balik lagi seperti biasa. Udah melihat laut dibelah dengan mata mereka sendiri. Rupanya balik lagi seperti biasa. Udah diberikan tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka, tapi apa yang terjadi?
yaitu kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Dan setelah Nabi Musa kami ikutkan setelah beliau, setelah Nabi Musa dengan banyak utusan Allah Subhanahu wa taala. Qaffa itu artinya atba'a. Jadi sebagaimana ikut di belakangnya itu namanya qaffa. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ya'ti syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum thalath qat. Kalau disebutkan oleh Rasulullah ketika kita tidur, syaitan itu membuat ikatan. Di mana ikatan? Di belakang daripada kepala kita. Dengan 3 ikatan. Jadi ketika kita tidur diikat sama syaitan. Cuma tak nampak. Maka dengan ikatan ketika diikat, apa kata syaitan? Tidurlah, malam masih panjang. Tidur, malam masih panjang. Maka kalau kita ingin lepas dari 3 ikatan ini, kata Rasulullah itu diikat di qafiyah ra's, yaitu belakang kepala. Itu qaffaina, yaitu qafa. Jadi ketika diikat, ketika kita bangun, kita ingat Allah, lepas ikatan. Ketika kita berwudu, lepas ikatan, dan ketika kita sholat, lepas ikatan. Sehingga 3 ikatan ini ketika lepas, apa yang terjadi? Maka di babi tersebut anak Adam ini nasyitah dalam keadaan semangat dan rajin. Maka kalau ada lihat ini kok gak semangat nih, berarti ada salah satu ikatan yang belum lepas. Kita gak nampak. Kita memakai kacamata yang bisa lihat syaitan, jadi mungkin masih terikat. Maka berusaha. Kalau kita lihat di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana? Nah, itu di dalam bab pertama yaitu bab bangun dari tidur. Apa disebutkan? Usahakanlah hal pertama yang kamu lakukan ketika bangun tidur, yaitu zikrullah, ingat Allah. Susah bangun tidur, pertama teringat Allah. Gak usah doa dulu, teringat Allah saja berat. Kita bangun tidur teringat air putih, bangun tidur teringat ke kamar mandi, bangun tidur teringat mana api, bangun tidur teringat. Ini pertama kali bangun tidur, coba buat challenge untuk diri sendiri, tantangan untuk diri sendiri. Pertama kali yang harus saya ingat setelah saya bangun tidur, bukan yang lain dulu, tapi zikrullah. Alhamdulillah. Bisa kan? Nah, ini buat untuk sendiri saja, bukan cek orang lain, untuk sendiri. Maka kalau bisa pertama kali bangun sadar pertama ingat Allah, maka satu kita akan lepas. Udah ingat kepada Allah, masuk kamar mandi dulu, jangan buang air saja. Kadang-kadang kita takut air, udah masuk air, dingin sedikit, jadi gak enak. Tapi kalau buang hajat semuanya sanggup, tapi tetap berwudu berat. Karena habis berwudu biasa gak ngantuk lagi. Kalau habis berwudu, sholatlah berapa. Ini kalau kita maka hilang ikatan syaitan. Bahkan zaman Rasulullah pernah bilang, ada orang yang lewat sholat subuhnya, telah bangunnya. Apa kata Rasul? Zahar Rasul bala syaitan fi bumi. Itu mati kencing syaitan di telinga. Kita kalau kena kencing, jangan kencing syaitan, kencing anak bayi, anak kita sendiri. Kalau kena 2 jam, tak berani dari orang, tak berani dari orang. Ini kencing buka kita. Kemudian kencing anak lain, itu kita keluar malu ya. Tapi ada orang-orang yang dikencingi syaitan, ketawa-ketawa itu orang. Mukanya masih kena kencing syaitan, belum sholat subuh, udah ketemu orang duduk di warung ini. Itu betul-betul berlumuran dengan kencingnya syaitan. Gimana ketemu orang? Maka jemaah dirahmati Allah, maka ketika berusaha bangun subuh, bangun cepat, ya, buat latihan sedikit untuk bisa bangun pagi. Nah, di sini qafa, ya, kami ikutkan setelah Nabi Musa dengan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan, Bani Israil banyak betul Nabi. Sampai yang terakhir siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam.
Yang mana semua nabi yang datang setelah Nabi Musa itu ikut amalannya Taurat, betul-betul menjalankan apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Ini kitab yang diberikan kepada Nabi, yang kitab Taurat kepada Nabi Musa. Bukan berarti sebelumnya tidak ada wahyu daripada Allah, ada, tapi cuma bentuknya lembaran-lembaran. Tapi kitab itu kepada Nabi Musa. Kemudian ada yang al-bayyinat. Setelah Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang datang setelahnya, terakhir kami berikan kepada Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, anak laki-laki daripada Maryam. Nabi Ismail tujuan Nabi Isa itu untuk menyelamatkan kaumnya, tapi menyelamatkan kaumnya bertemu Nabi Isa dengan Tuhan. Masya Allah, anak zina, kemudian macam-macam tuduhan yang mereka berkatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi mereka sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Israel kepada Nabi Isa, padahal Nabi Isa telah memberikan kepadanya al-bayyinat. Apa itu al-bayyinat? Bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata yang diberikan Allah kepada Nabi Isa? Banyak betul di antara Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dia menghidupkan orang yang sudah mati. Mereka saksikan. Awalnya mereka minta, coba kalau memang betul Nabi, coba hidupkan orang yang mati. Hidup orang yang mati. Tapi beriman mereka tidak mau beriman, cari alasannya. Kemudian Nabi Isa juga disebutkan dalam Al-Quran ketika mereka minta bagaimana bukti Nabi Isa sebagai Nabi, yaitu Nabi Isa buat dari tanah liat bentuk burung, ditiup hiduplah burung. Bukti Nabi disebutkan juga di dalam Al-Quran, yaitu ada orang-orang yang sakitnya disebutkan maka ada obat. Apa yang terjadi? Disembuhkan oleh Nabi Isa. Kemudian ikhtar berwujud, Nabi Isa juga pernah memberitahukan tentang perkara yang baik yang mereka tidak tahu. Ketika diberitahukan, takjub mereka. Bukti yang memberikan kepada Nabi Isa juga Allah Subhanahu wa taala kuatkan Nabi Isa dengan Ruhul Kudus. Apa itu Ruhul Kudus? Bahaya dalam Ruhul Kudus, yaitu Allah kuatkan Nabi Isa ini dengan Jibril alaihissalam. Wa ayyadnahu bi Ruhul Kudus. Tapi apa yang dilakukan oleh kaumnya? Allah ceritakan di dalam Al-Quran, "Afakullana ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum." Apakah setiap kali datang utusan-utusan Allah kepada kalian yang bertentangan apa yang dibawanya dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian istakbar, kalian berlaku angkuh, berlaku sombong? Rupanya standar Bani Israel dalam menerima sesuatu daripada Nabi mereka harus sesuai dengan keinginan mereka. Kalau tak sesuai dengan keinginan mereka, bukan mereka yang berubah, tapi Nabi tersebut harus diperangi. Kalau tak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka tak segan-segan untuk berbuat buruk kepada Nabi tersebut. Maka kalau kita lihat sejarahnya, apa yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi mereka? Dibunuh Nabi-nya, dikejar-kejar untuk dibunuh. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi biasanya Bani Israel orang-orang Yahudi, ada orang-orang Yahudi ini di Madinah, kita sudah pernah sebutkan, mereka sangat paham dengan kitab mereka. Mereka tahu nanti yang terakhir akan diutus oleh Allah akan berada di Madinah. Maka mereka pergi dari Syam hijrah ke Madinah untuk menunggu Nabi yang dijanjikan di akhir zaman. Itu ratusan tahun mereka pindah. Mereka pindah ke Madinah untuk menunggu. Sehingga kalau ada konflik antara orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dengan orang-orang Arab, maka orang-orang Yahudi ini mengancam orang-orang Arab dengan mengatakan, tunggu saja kalian. Kalau nanti sudah diutus Nabi dari golongan kami perangi kalian semua. Kami habisi kalian. Itu kata-kata orang Yahudi ketika mereka yang berseteruan dengan orang-orang Arab. Rupanya apa yang terjadi? Nabi tersebut diutus dari golongan Arab. Makin marah mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin bunuh Nabi. Dari kapan mereka ingin bunuh Nabi? Dari pertama kali Rasulullah dilahirkan, mereka sudah betul-betul buat program untuk membunuh Nabi. Makanya
dibawa untuk berdagang ketika sampai di daerah Syam. Untuk berdagang di daerah Syam di satu tempat dilihat sama seorang pendeta yang namanya Bahira atau Bahira. Ketika dilihat, dipanggillah maka Nabi cepat bawa pulang anak ini. Kenapa? Karena rupanya banyak betul daripada orang tersebut yang menginginkan kebutuhan kepada Rasulullah, ingin membunuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika perang Khaybar kaum muslimin menang, kemudian Rasulullah kumpulkan orang Yahudi, ada seorang perempuan dari orang Yahudi. Apa yang dilakukan perempuan ini? Ngasih daging ke Rasulullah, daging tersebut sudah dikasih racun. Sudah dikasih racun. Ketika dihidangkan ke hadapan Rasulullah dan seorang sahabat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah masih dijaga sama Allah. Makanya ketika Rasulullah makan, daging itu memberitahukan bahwasanya dia telah diracun. Maka ketika itu ditanyalah, betul kalian telah memberikan racun kepada daging ini? Sahabat beliau yang makan nanti melihat, beliau ketika mengatakan, betul wahai Muhammad. Kenapa kalian tega memberikan racun? Padahal mereka jadi tawanan perang, tapi berani kasih racun kepada Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Kalau memang kamu Nabi, maka kamu pasti selamat, karena Nabi tersebut dijaga sama Allah. Maksud, kalau kamu betul Nabi, maka kamu pasti selamat. Kalau kamu bukan Nabi, kami selamat daripada kebohongan kamu. Itu alasan orang-orang Yahudi. Maka jemaah Allah, itu perbuatan mereka. Maka ketika diputus Nabi yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, istakbartu, mereka betul-betul aku, mereka betul-betul sombong, menganggap diri mereka lebih besar daripada Nabi yang diutus kepada mereka. Apa yang mereka lakukan ketika mereka aku? Fafariqan kadzdzabtu wa fariqan takdzibun. Sebagian itu kalian mendustakannya dan sebagian yang lain kalian bunuh. Sebagian kalian mendustakan, sebagian kalian membunuh. Di sini jemaah Allah, kalau dalam dusta menggunakan fi'il madhi kadzdzabtu. Tapi kalau membunuh bukan qataltu, tapi taqtulun dengan fi'il mudhari. Rupanya maknanya fi'il mudhari ini menunjukkan terus dilakukan. Rupanya Bani Israel bukan hanya membunuh nabi tertentu, semua nabi mereka berani yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nabi Musa, Masya Allah, Nabi Musa memang syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat kita. Ketika Nabi Musa, biasanya orang-orang Bani Israel itu mandinya rame-rame. Nabi Musa tidak mau mandi rame-rame sendiri, malu Nabi Musa. Beliau punya sifat malu luar biasa. Maka diejek sama orang Bani Israel. Kaumnya sendiri ngejek, punya penyakit ya. Nabi yang bilang punya penyakit. Dia punya penyakit gak layak lah disebutkan benar. Sampai Allah betul-betul bebaskan tuduhan tersebut dengan mereka lihat sendiri bagaimana keberbasahan daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini macam-macam yang dilakukan oleh Bani Israel. Bunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, kemudian Nabi Isa pun ingin dibunuh dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bani Israel. Maka kalau kita lihat sekarang orang-orang keturunan Bani Israel, kita kenal dengan orang Yahudi yang berbuat buruk, kelakuan mereka melampaui batas, maka tidak aneh. Dari zaman Tuhan pertama kali diturunkan kepada Nabi mereka pun, Allah sudah menceritakan hidupnya perangai mereka. Maka tidak salah kalau nanti di akhir zaman, di pertempuran terakhir, batu pun tidak rela ada orang Yahudi yang sembunyi di belakangnya. Pohon-pohon pun tidak rela ada orang Yahudi yang sembunyi di belakangnya. Semua batu dan pepohonan akan mengatakan, ini ada Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Saking buruknya perangai mereka ketika mereka hidup di atas dunia ini. Ya Allah, hari ini kita ambil satu ayat saja daripada surah Al-Baqarah ayat 87. Baik, kita ambil tajwidnya. Saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi rusul. Sama-sama. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi rusul. Nah, di sini rata-rata semua dua halaman. Maka temponya kita jaga, panjang pendeknya kita jaga. Itu harus disebutkan, yaitu setiap huruf yang kita baca itu ada durasinya, ada temponya. Maka ketika kita menyempurnakan durasi atau tempo daripada setiap huruf, maka bacaan kita itu nampak indah. Jadi jangan sampai dua harokat di sini dengan dua harokat di depan itu berbeda. Contoh, a dua harokat, na dua harokat, mu dua harokat, ta dua harokat, na dua harokat. Itu semuanya sama. Wallahu fi nadhihi, tapi setiap lafaz yang serupa hukum-hukumnya maka bacaannya pun sama. Jadi jangan sampai di sini hukumnya sama dengan yang di depan tapi bacaannya berbeda. Ya, bacaannya berbeda. Ya, sekali lagi. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Sama-sama. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Ya, di sini walaqad jangan sampai kalau pelapis bagaimana sering kita ulang itu jangan betul, jangan tertahan seperti ada hamzah. Jangan dibaca ada enggak. Wa ma adraka ma, bukan adra tapi ada wa laqad ini falah. Bukan hanya dalam semua huruf falah yang 5. Qaf juga sama. Jangan aku tertahan karena ada seperti hamzah di depan. Po juga sama. Batusya dan batusya. Ba juga sama. Ada sorofun, jangan absor. Ini ketiga falah. Ya. Kemudian di sini ada huruf fa. Fa termasuk salah satu huruf raqawah. Raqawah ini apa? Ketika dia sukun, suaranya terus mengalir. Kita ketahui tasydid ini hakikatnya dua huruf. Satu hurufnya di sukun, satu lagi hurufnya berharokat. Wa qaffayna. Kalau dibilang affa misalnya, itu sama dengan af fa, digabung jadi tasydid. Ini juga sama. Jadi ketika dia bertasydid jangan terputus, jangan dibaca waqaffayna tapi waqaffayna. Di mana letak huruf fa ini? Tempatnya bibir bawah bagian dalam dengan gigi seri atas. Fa. Jangan buat bibir, jangan fa. Bibir dalam, jangan keluar dengan fa, enggak, fa, fi, fu, af. Dia bibir bagian dalam. Kalau saya tahan bibir atasnya, fa, masih bisa. Ya, kecuali kalau memang gigi depan dah nggak ada lagi, itu kalau udah los ya memang nggak bisa. Tapi kalau masih ada, insya Allah bisa. Ya, itu huruf fa. Kemudian yang ketiga, perhatikan min. Nah, di sini ada iklab. Iklab di sini ketika nun ketemu dengan ba, itu dua bibir dilmas saja. Dilmas itu tak perlu dengan tekanan, cuma sekedar nempel saja.
jangan sampai ada bolong antara dua bibir. Ya, memang ada yang bilang seperti ada bolongan di tengah. Nah, tapi yang kami ambil dari guru kami ini iltimas, dia nempel tapi enggak berlebihan. Ya, dalam membaca yaitu iklan. Ba'dihi di sini umumnya huruf ba ketika ketemu dengan ain itu seperti tebal, bo enggak, ba itu termasuk huruf istifham, huruf yang suaranya ke bawah. Jadi jangan dibaca bo, enggak dibaca min bo di bo. Apalagi kalau seandainya ketemu huruf dal, ba'dun. Ini banyak yang membacanya ba-nya tebal. Gara-gara apa? Gara-gara fokus ke huruf dal, ba-nya tebal. Ba'duhum dibaca ba'duhum min ba. Enggak. Ba jangan ba. Ya. Ini tipis dibaca. Ini huruf ain. Min ba'dihi. Kemudian bil usul huruf dibaca tebal kan hurufnya dhamma. Sekali lagi wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bil rusul. Sama-sama wa huruf ain itu tengah tenggorokan. Jangan dangkal, jangan dibaca a, i, u, tapi a, ain. Enggak berlebihan dengan ain, berlebihan. Huruf ain cukup kena tengah tenggorokan, sudah cukup. Enggak perlu berlebihan. Dan jangan sampai huruf ain masuk hidung. Ya, huruf ain. Bukan ini huruf ain. Kemudian Maryam saya lagi tidur. Ya. Maryam huruf ra dibaca tebal. Jangan dibaca Maryam. Kita sudah sebutkan huruf itu ada yang istifal, ada yang istilah. Kalau istifal selalu tipis, yang istilah selalu tebal. Tapi ada 3 huruf yang kadang-kadang berubah jadi tebal. Huruf apa saja? Huruf alif, huruf lam, huruf ra. Kalau alif karena fungsinya memanjangkan huruf, maka tergantung huruf yang dipanjangkan huruf apa. Kalau yang dipanjangkan huruf tipis, maka ikut tipis. Ba misalnya, tambah alif ba. Tapi kalau so tambah alif so. Jadi alif ini tergantung huruf apa yang dia panjangkan. Tebal tipisnya tergantung huruf yang dia panjangkan. Huruf lam khusus di lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Dan itu pun kalau didahului oleh fathah ataupun dhammah. Kalau bukan didahului oleh fathah ataupun dhammah, dibaca tipis. Allah tebal, Nasrullah tebal. Tapi kalau billah tipis, dibaca billah. Nah, ini ya
Roh kalau fathah dia wajib tebal. Kalau dia sukun sebelumnya fathah wajib tebal. Contoh nih, Maryam, rohnya sukun sebelumnya fathah, maka dibaca roh ini tebal. Jadi jangan dibaca Maryam, tapi Maryam dibaca tebal, ya. Kemudian ia yang bertasydid di tengah kalimat ada namanya nabrah. Nabrahnya agak sedikit ditekan, ya, yaitu atau fi maqma bihaythu yakunu sawtuhu a'la biqalil mimma yujawiruhu min al-huruf, yaitu tekanan pada potongan pada huruf sehingga suaranya lebih tinggi sedikit, lebih kuat daripada huruf-huruf yang lain yang di sekelilingnya. Ini nabrah. Maka nggak boleh dibaca Maryamal Bayyinat, tapi Maryamal Bayyinat, bayi, nggak perlu bayi, nggak perlu, ya. Yang jelas dia alami bin bayi takalluf, nggak dibuat-buat, nggak berlebihan. Di sini sama wa ayyadna, nggak perlu wa ayyadna, ya. Iyyaka iya bukan iya. Ini ketiganya bertasydid di tengah kalimat, ya. Sekali lagi, wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Sama-sama. Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Bartum dibaca tebal. Fariqan kadzabtum. Sama-sama. Fariqan kadzabtum. Perlu diperhatikan dari qadza. Ini jangan dibaca tebal. Ini tipis. Kalau tadi Maryam dibaca tebal, ini tipis. Jangan dibaca fariqo, tapi ini jangan ri tipis, ya. Kemudian yang kedua, ka, itu pangkal lidah. Kemudian ka pangkal lidah juga, tapi qaf lebih dalam daripada ka. Jadi harus beda. Jangan dibaca fariqon ka, kongka, kotiku, ya. Fariqon kadzabtum. Sama-sama. Fariqan kadzabtum. Zakazah la ujung lidah. Kalla bukan kazza. Kalla ujung lidah dengan ujung gigi sendiri. Wa fariqan taqtulun.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. Hati-hati, hati-hati, ya, saya وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Ya, ada yang mau baca Bapak bisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.